Bayangkan, kamu bisa mengirim uang ke siapapun di dunia, tanpa bank, tanpa izin, dan tanpa batas waktu. Tidak perlu antri di teller, tidak perlu konfirmasi dari sistem pusat, tidak perlu jam kerja bank. Kamu cukup memiliki koneksi internet dan komputer. Dari situ, kamu bisa langsung bertransaksi dengan siapapun di dunia. Semua berjalan secara langsung antara dua orang, dari satu perangkat ke perangkat lain, tanpa lembaga apapun di tengahnya. Inilah konsep yang mengubah cara dunia bekerja. Konsep yang disebut peer-to-peer network dan Bitcoin adalah bukti paling nyata bahwa sistem seperti ini bisa berjalan di dunia nyata. Peer-to-peer atau P2P adalah sistem di mana setiap komputer dalam jaringan memiliki peran yang sama. Tidak ada server pusat yang mengatur atau mengontrol. Semua pengguna saling terhubung dan bisa bertukar data secara langsung. Dalam sistem seperti ini, tidak ada satu titik kendali tunggal. Semua perangkat bisa menjadi pengirim dan penerima data sekaligus. Setiap komputer disebut node, dan setiap node berpartisipasi dalam menjaga agar jaringan tetap berfungsi. Berbeda dari model klien server yang terpusat, P2P membuat seluruh jaringan menjadi mandiri, lebih tangguh, dan sulit dimatikan. Semakin banyak komputer yang bergabung, semakin kuat sistem ini bekerja. Inilah yang membuat P2P menjadi fondasi penting dalam berbagai teknologi modern, termasuk blockchain dan cryptocurrency. Bitcoin adalah penerapan nyata dari konsep peer-to-peer. Dalam jaringan Bitcoin tidak ada bank, tidak ada otoritas, tidak ada server pusat. Yang ada hanyalah ribuan node di seluruh dunia yang menjalankan perangkat lunak Bitcoin. Setiap node menyimpan salinan lengkap dari blockchain, sebuah buku besar digital yang berisi semua transaksi sejak hari pertama Bitcoin dibuat. Saat seseorang mengirim Bitcoin ke orang lain, node akan memeriksa apakah pengirim memiliki saldo yang cukup. Setelah diverifikasi, transaksi disebarkan ke seluruh jaringan agar node lain juga mencatatnya. Kemudian sekelompok komputer yang disebut miner mengambil transaksi-transaksi ini, menggabungkannya ke dalam satu blok baru, dan menjalankan algoritma proof of work untuk memverifikasi blok tersebut. Proof of work memastikan bahwa hanya node yang melakukan perhitungan sah yang dapat menambahkan blok baru ke blockchain. Setiap blok yang diterima oleh jaringan akan diperiksa kembali oleh ribuan node lain. Jika valid, blok itu akan menjadi bagian permanen dari catatan transaksi global. Dengan cara ini, Bitcoin berjalan tanpa perlu otoritas pusat karena kepercayaan dibangun melalui sistem verifikasi terbuka yang dilakukan oleh semua peserta jaringan. Keamanan sistem ini berasal dari dua hal, kriptografi dan desentralisasi. Setiap transaksi di Bitcoin dilindungi oleh tanda tangan digital menggunakan kunci privat. Hanya pemilik kunci tersebut yang dapat mengirim Bitcoin. Semua node dapat memverifikasi tanda tangan itu dengan kunci publik, sehingga memastikan bahwa transaksi tidak bisa dipalsukan. Setiap blok dalam blockchain terhubung dengan blok sebelumnya melalui hash kriptografi. Jika seseorang mencoba mengubah satu data saja di satu blok, maka seluruh hash akan berubah dan jaringan langsung menolaknya. Karena blockchain disimpan di ribuan node di seluruh dunia, tidak ada satu titik yang bisa dijadikan target untuk menghancurkan sistem. Untuk bisa mengambil alih jaringan, seseorang harus menguasai lebih dari 50% daya komputasi seluruh dunia. Biaya dan energi yang dibutuhkan untuk itu sangat besar, sehingga hampir mustahil dilakukan. Keamanan Bitcoin bukan hanya hasil dari teknologi, tapi juga hasil dari desain sistem yang membuat kecurangan menjadi sangat mahal dan tidak masuk akal untuk dicoba. Model jaringan peer-to-peer memberikan banyak keuntungan. Pertama, tidak ada perantara. Pengguna bisa bertransaksi langsung tanpa bank atau lembaga keuangan lain. Kedua, sistem ini tahan sensor. Tidak ada pihak yang bisa menghentikan transaksi hanya karena alasan politik atau kebijakan. Ketiga, sistem ini tangguh. Jika satu node mati, ribuan node lain tetap menjaga agar jaringan terus berjalan. Keempat, sistem ini terbuka dan transparan. Semua transaksi bisa dilihat dan diverifikasi oleh siapapun. Kelima, sifatnya global. Tidak peduli di negara mana pengguna berada, selama terhubung ke internet, mereka bisa ikut berpartisipasi. Bitcoin membuktikan bahwa sistem keuangan global bisa berjalan hanya dengan kode, logika, dan partisipasi pengguna tanpa perlu kepercayaan pada lembaga tertentu. Namun sistem ini juga punya kelemahan. Karena tidak ada otoritas pusat, pengawasan menjadi sulit.
Pemerintah kesulitan melacak transaksi ilegal yang terjadi di jaringan blockchain. Proses proof of work membutuhkan daya komputasi dan energi listrik yang sangat besar. Akibatnya, konsumsi energi menjadi masalah serius. Selain itu, kecepatan transaksi bisa menurun saat jaringan padat karena kapasitas blok terbatas. Resiko lain adalah kehilangan kunci privat. Jika seseorang kehilangan kunci privatnya, maka akses ke aset Bitcoin akan hilang selamanya tanpa bisa dipulihkan. Jaringan ini juga membutuhkan ruang penyimpanan yang besar karena setiap node harus menyimpan salinan lengkap dari blockchain. Semua kekurangan ini adalah harga dari sistem yang memiliki kebebasan penuh dan tanggung jawab individu dibandingkan kemudahan kontrol dari otoritas pusat. Peer-to-peer bukan hanya teknologi jaringan, tetapi cara baru membangun kepercayaan di dunia digital. Di masa lalu, kepercayaan dibangun melalui lembaga seperti bank, perusahaan, dan pemerintah. Sekarang, kepercayaan bisa dibangun melalui kode, transparansi, dan kerjasama ribuan komputer yang saling memverifikasi. Bitcoin showcase bahwa sistem yang terbuka dan desentralisasi dapat berjalan aman dan stabil tanpa pengendali tunggal. Teknologi ini membuka arah baru bagi dunia digital, di mana setiap orang memiliki peran setara, setiap data dapat diverifikasi, dan setiap transaksi tercatat secara permanen. Inilah masa depan jaringan global, terbuka, transparan, dan dimiliki bersama oleh semua penggunanya.